Oke. Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Oke, kita udah di segmen kali ini. Di siang yang cerah ini kita kedatangan tamu nih, teman bincang di segmen cuap-cuap. Halo Nah, ini semuanya. dia, Mbak Intan. Halo Mbak Vita. Nah, perkenalkan nih, Mbak Intan nih. Intan siapa nih? Teman kita di samping ini adalah Mbak Intan Nuzulus Raini. Oke, salam kenal semuanya. Beliau ini mahasiswa doktoral ya Ya. di Universitas Negeri Yogyakarta. Aduh, keren banget dah, udah Aduh. masih muda, terus juga CPNS ya, PNS di sebuah universitas yang juga terkemuka di Jawa Timur. Wah, keren banget dah ini, top chair. Jadi kalau kalian misalkan pengen bagi-bagi tips gimana aktivitas yang bejibun tapi tetap aktif dan semangat, nah ini dia sumbernya. Waduh. Mbak Intan. Nah, untuk mahasiswa Mbak Intan mungkin nonton video ini, nah nonton nih ibu dosennya. Nah, untuk lebih kenal dekat sama Mbak Intan ini kita bikin kuis. Oh, ada kita kuisnya ada ya. kuis nih ya. Oke, pertanyaan nanti Mbak Intan tinggal jawab terus kenapa. Kenapa gitu? Itu yang kuisnya buat aku apa buat Buat Mbak Audiens. Intan. Oh, Jadi buat aku aku tanya ya. terus Mbak Intan jawab terus kenapa kok pilih itu gitu. Jadi Oke. cuman milih misalkan apa B. Kenapa kok pilih B gitu. Oke, Untuk siap. kenal lebih dekat nih siapa sih Mbak Intan ini, bagaimana sosok Mbak Intan. Oke. Misalkan ada dua pilihan nih Mbak, Mm-mm. antara baju dan lipstick. Nah, pilih yang mana? Aku pilih baju. Kenapa pilih baju? Iya, karena baju itu ya ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Apa itu artinya? Mungkin ada yang tidak paham bahasa Jawa. Iya, intinya kalau bagi aku sendiri ya Mbak Fit, kalau baju itu lebih penting untuk aku pilih daripada misalkan lipstick. Aku lebih pede misalkan nggak lipstikan ya, daripada aku pakai baju yang mungkin kurang nyaman di aku gitu. Dan juga kan intinya dari baju itu juga bisa membuat kita lebih mulia begitu dengan baju yang bagus. Artinya bukan mahal ya, bagus itu yang sesuai, yang sopan begitu. Karir apa keluarga? Keluarga. Kenapa? Iya, karena keluarga itu seperti rumah begitu. Oh, Kan harus milih kan ini kan ya. Ya sebenarnya dua-duanya penting gitu, dua-duanya juga dekat dengan hidup saya, tapi aku pilih keluarga sih. Oke, keluarga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Jangan susah-susah Mbak Vita. Enggak, santai aja. Pertanyaan selanjutnya, dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Kenapa nih? Iya, aku cinta produk lokal. bukan itu ya, bukan duta bela beli produk dalam negeri ya, tapi ya dalam negeri. Dalam negeri ya, keren banget nih Mbak Intan. Filosofinya ngena banget nih. Oke, kita mulai ya. Tadi udah Katanya kan ada cintai produk dalam negeri ya. Wah, cocok itu. sempat tanya-tanya. Kita mulai ya, jawab-jawabnya nih, tanya-tanya nih. Nah, ini Mbak Intan nih, sekarang menjabat ada sebagai ketua, Bukan apa? apa yang tadi itu Ketua ketua, apa? Ketua Forum Gibah, Ruang Gibah. bukan. Itu loh ketua Kenapa? kepala sekolah itu loh. Oh, bukan. Apa namanya istilahnya? Oh iya, jadi kalau kesibukan sehari-hari memang sebenarnya saya mengajar di kampus. Tadi sebenarnya ya kampusnya belum terkenal banget sih, tapi insya Allah berproses menuju ke sana kampus saya. Tapi selain sebagai pendidik yang mengajar di kampus, saya baru jalan hampir setengah tahun ini itu di program sekolah penggerak sebagai pelatih ahli. Itu kegiatannya apa nih Mbak Intan? Pelatih ahli, kegiatannya pada intinya membersamai kepala sekolah dan juga pengawas yang menjadi sekolah penggerak untuk mengimplementasikan kurikulum paradigma baru. Gitu ceritanya. Kurikulum paradigma baru itu seperti apa nih Mbak Intan nih? Waduh, ini udah kayak ujian ya. Kok jadi serius sih? Ini kayaknya menarik banget kan, apa nih ada kurikulum baru nih gitu. Ya gimana ya, memang basicnya aku nggak apa-apa ya pakai aku aja ya. Basicnya aku kan memang dari orang pendidikan, dari keilmuan juga
di UNY juga ambilnya ilmu pendidikan. Terus sekarang kita kan lagi masa transisi nih, kurikulum nih pendidikan kita. Mungkin teman-teman udah pada dengar ya, udah macam lah itu. Sekolah penggerak itu kayak semacam apa ya, bagian dari transformasi lembaga atau satuan pendidikan yang memang dia diterapkan di situ kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum paradigma baru tadi gitu. Intinya kurikulum yang lebih mempersiapkan bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat pada murid, terus gurunya lebih kreatif lagi, manajemen operasionalnya juga lebih bagus, kayak gitu sih. Nah, keren banget ya, Kayak gitu. aktivitasnya Terlalu banyak jadi kayak banget. kuliah, jangan yang bertanya sulit-sulit. Oh iya. Nah, ini Mbak Intan nih mungkin bisa dong bagi-bagi tipsnya gimana cara memanage waktu seperti itu, kan banyak nih aktivitasnya mulai dari kuliah, mengajar, terus juga aktivitas tadi itu, dan tentu ada ikut di penelitian ya juga ya. Banyak tuh. Ini gimana nih manajemen waktunya nih? Oh gitu ya. Ya tentu ya, sebagai pendidik di kampus atau kita biasa sebut dosen, pada intinya memang tugas utama kita kan tridharma. Tridharma itu ya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebenarnya kesibukan yang saya lakukan tuh tidak artinya mengarah pada bagaimana tridharma itu sendiri. Karena ya sekolah juga penting ya untuk untuk jenjang karir sebagai seorang pendidik memang harus sekolah begitu. Terus kebetulan memang ditugaskan untuk belajar, jadi meskipun juga masih ada beberapa tanggung jawab ya di kampus, masih bantu ngajar juga. Dan kalaupun tadi misalnya jadi pelatih ahli itu pada dasarnya karena memang masih relate banget, masih sangat relevan dengan dengan passion, dengan tugas, jadi tidak yang sulit-sulit amat untuk membagi kesibukan. Kalau penelitian dilakukan, ya itu sudah kewajiban gitu ya, udah kewajibannya. Jadi saya meneliti juga mengerjakan apa-apa yang sekiranya memang saya punya passion di situ. Jadi kata kuncinya itu kalau mengerjakan dengan passion, terus kita memang suka, sebanyak apapun sih aman ya, masih terkendali gitu. Kalau misalkan ada target yang akan dicapai, nggak bikin kayak gitu, nggak kayak goal tahun ini harus dapat apa gitu? Oh iya sih, ada kayak goals. Ya tentu itu penting. Jadi memang dalam setiap langkah itu ada goals ya, paling tidak goals itu yang menuntun perjalanan gitu. Kayak ya kesibukan yang dipilih itu sebenarnya bagian dari kayak itu bagian dari simpul untuk menuju goals itu sendiri. Jadi karena sebagai dosen ya saya perlu pengalaman lebih banyak, perlu belajar lebih banyak juga, terus menjaring jaringan ya, memperdalam pengetahuan juga. Nah itu nggak cukup kan hanya di kampus aja misalkan ngajar, maka perlu tadi kesibukan itu sebenarnya ya itu bagian dari simpul ya, kalau bahasa aku simpul untuk menuju goals itu. Kan ini aktivitasnya kan sebagai pendidik atau dosen ya tadi ya. Pernah ketemu kasus-kasus yang unik nggak, misalkan di mahasiswa atau di kampus sendiri, misalkan apa dah gitu yang unik nih mahasiswa nih? Mahasiswa yang unik banyak sebenarnya ya. Banyak banget. Yang unik yang gimana? Yang unik, yang lucu atau yang lucu. Yang lucu ya. Ya yang lucu tuh kalau kuliah daring gitu ya, kuliah daring. Jadi kalau kuliah pagi kayak gitu kan, ya mereka pada masih macam-macam gitu ekspresinya. Jadi mahasiswa kalau kuliah daring itu meskipun online ya kadang pada bikin yaitu kayak filter gitu ya, yang lucu-lucu ya, bisa mencairkan suasana kayak gitu. Siapa lagi ya yang lucu dari mahasiswa? Lucu itu kalau ya itu tadi bener konyol ya. Kalau udah biasa kadang mahasiswa tugas gitu ya, udah terlambat gitu ya, terus kemudian akhirnya ngerjakannya ngasal gitu, tapi kemudian kalau misalnya dikasih nilai yang kurang bagus misalkan ya, itu protes ya, itu lucu. Ada ya mahasiswa nih yang nonton, mahasiswanya Mbak Intan jangan protes nih, jadi sadar konyol diri. banget kan gitu kan. Artinya ya hasil itu kan sebenarnya agak berbanding lurus juga dengan proses gitu loh. Sebenarnya begitu, cuma kadang
banyak mahasiswa itu yang kadang mementingkan hasil dari proses bagaimana dia melakukan itu, nggak mau tahu kayak gitu kan, akhirnya ya jadi lucu. Sekarang mahasiswa sekarang misalkan dapat nilai amin saja, amin loh, amin ya, amin itu protes loh kayak gitu. Padahal bagus ya. Padahal bagus kan? Dulu Dan susah amin. banget loh. Bu. Susah banget. Dan itu lucu gitu loh, kayak mahasiswa sekarang lucu, padahal dulu kita pernah nggak Mbak Vita dapat B gitu? B+. Pernah Banget kan? Pernah banget. protes nggak? Harus protes enggak kan? Ya sadar lah kemampuannya Kemampuan gitu lah itu sih mungkin ya. Tapi mungkin itu bagian dari apa ya, mahasiswa hari ini memang ingin lebih hasilnya tuh semua maksimal gitu. Oh ya inilah pertanyaan ada yang menggelitik nih. Mahasiswa hari ini kan masuk di generasi milenial ya. Ada kesulitan nggak menjadi pendidik generasi milenial? Sebenarnya malah bukan milenial lagi ya. Kita kan masih milenial ya. Ini yang sudah kita ajar ini, kalau yang sekarang anak tahun 2000-an itu sudah generasi Z ya, atau zilenial ya. Unik sih, unik banget. Tantangannya ya karena mereka mereka sudah banyak dengan mengenal media, pengaruh media sosial kan sangat luar biasa untuk generasi Z ya. Jadi kalau tantangannya dari aku sih ya, sebagai dosen yang kita udah beda generasi meskipun nggak terlalu jauh juga, ya harus bisa kadang menyesuaikan dengan kesenangan mereka yang dalam metode bisa kita sesuaikan tuh, menggunakan beberapa media yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti misalkan pakai media TikTok atau Instagram. Itu aku lakukan Mbak Fit, soalnya memang mereka senang gitu. Karena kalau yang serius-serius banget, yang agak metode-metode konvensional cenderung bosan. Gitu sih. Terus mungkin gaya komunikasi juga, komunikasi yang lebih memposisikan kita kayak sebagai teman gitu ya, meskipun batas-batas untuk supaya mereka juga enggak yang kemudian menjadi yang kayak enggak sopan kayak gitu ya, karena itu juga tetap harus diimbangkan sih. Oke, keren banget nih Mbak Intan. Serius banget ya? Enggak serius kok. Nah, ini pernah jenuh nggak kira-kira dengan aktivitas yang ada? Yang mana? Yang sekarang yang dilakukan saat ini gitu. Kalau jenuh sih enggak sih sebenarnya ya. Karena tadi menikmati gitu, karena passion. Jadi alhamdulillah sih enggak yang jenuh. Kalaupun lelah itu wajar ya, karena padat gitu. Kalau pas bareng-bareng karena kesibukan ini sangat ya tetap menguras energi, waktu pasti. Tetapi ya sekarang kan kita banyak dimudahkan teknologi Mbak Fit, jadi sudah banyak dengan hal-hal yang bisa dilakukan dengan melalui daring ya, atau dalam jaringan secara online tuh, wah itu sangat membantu sih. Sehingga nggak jenuh juga, terus banyak hiburan ya kan, banyak hiburan. Sekarang kita mau cari yang lucu-lucu ya, cari yang ganteng-ganteng ya, maksudnya lihat opa-opa Korea. Ini maksudnya bisa kan, kita bisa quality time juga. Intinya itu sih, pokoknya biar nggak jenuh, tetap harus diimbangin, bukan terus kita ngajar aja gitu ya, kemudian pendampingan terus, misalkan belajar terus, enggak ya, tetap perlu dong sekali-kali. Bahasa anak muda sekarang healing ya. Healing, staycation gitu, jalan-jalan juga. Jadi nggak jenuh. Jadi harus ada staycation dan healing. Nah, itu penting nih. Ya nggak harus itu, dengan cara kita masing-masing. Makanya kita ada quality time, tetap ada self reward ya. Self reward gitu untuk bisa menyeimbangkan supaya kita juga nggak yang mengeksploitasi diri juga. Biasanya self reward yang paling sering dilakukan Mbak Intan apa nih? Shopping ya. Oke. Shopping. Tapi macam-macam ya. Tadi nyinggung opa-opa Korea nih. Ada misalkan kriteria pendamping atau jodoh gimana nih? Kriteria? Waduh, yang nggak pakai standar opa-opa juga ya. Itu hanya selingan aja. Maksudnya cukup bisa menjadi quality time tadi. Salah satu selain shopping ya, kalau pengen di rumah aja ya nonton kan. Nonton, masak-masak. Nah, kalau misalkan kriteria jodoh buat Mbak Intan nih apa nih? Waduh, kenapa tanya begitu? Kriteria pendamping kan harus ada sosok yang mendampingi kan. Nah, ada nggak batasan-batasan kriteria gitu?
Oh ya ada lah kriteria pada umumnya sebagai perempuan apa sih misalkan ya baik ya terlalu klise ya agak klise ya mungkin ya Baik, patuh sama orang tua gitu. Baik. ya baik itu ya standarnya orang yang baik gitu terus ya dia bisa menempatkan diri terus dewasa artinya dewasa itu bukan usia ya tetapi lebih pada dia tahu gitu apa yang harus dilakukan bisa menyesuaikan menempatkan diri karena Pernah punya keinginan buat punya pendamping yang satu profesi atau satu passion nggak? Enggak sih Bebas ya. bebas ya malah kalau bisa jangan satu profesi kalau bisa Tapi kan kita tidak tahu ya. Tidak tahu kan bagaimana nanti, takdir ke depan takdir kan tidak seperti bisa apa ya. membaca masa depan ya. betul Oke. itulah Oke misteri nih. takdir ya. Mbak Intan nih, kalau misalkan nih, kalau misalkan ada yang jerit-jerit langsung. Kalau misalkan nih Mbak Intan nih punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kira-kira apa yang ingin diperbaiki di masa lalu atau udahlah nggak usah kembali ke masa lalu nggak apa-apa gitu, saya pengen stay aja di sini gitu. Tapi punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kira-kira apa nih yang pengen diperbaikin? Nggak ada sih jujur Li. Karena menurut aku ya masa lalu itu bagian dari perjalanan gitu. Kalaupun dulu ada hal-hal yang kemudian hari ini aku menilai itu belum baik ya nggak masalah gitu, itu proses gitu aja. Jadi aku nggak yang melihat ke belakang, jadi fokus aja ke depan gitu. Oke, fokus ke depan itu menarik ya. Nah ini berkaitan Kok dengan sulit fokus. sih pertanyaannya? Nggak sulit, berkaitan dengan fokus ke depan nih. Misalkan nih video ini kan akan stay lama nih, akan mungkin lama, nggak akan saya hapus ya, dan mungkin akan ditonton lagi. Nah kira-kira misalkan 25 tahun dari saat ini, nah 25 tahun dari saat ini mungkin udah tua ya kita ya, udah iya. nenek-nenek gitu, udah 50-an gitu ya, Udah pensiun ya, udah lebih ya, pensiun, udah setengah abad ya. udah setengah abadan lebih gitu. Nah kira-kira apa yang pengen disampaikan Mbak Intan untuk Mbak Intan 25 tahun lagi? Untuk Mbak Intan. Oke, halo ya untuk Intan di masa depan. Ini kayak wah, aku nggak kepikiran, ini unpredictable sih ditanya seperti ini sebenarnya. Mau ngucapin terima kasih sih, terima kasih sudah selalu untuk kuat begitu ya dan bertahan dan juga menjalani ya segala berbagai langkah demi langkah kehidupan dengan semangat dan berjuang. Kurang bagus ya, gimana ini, kurang mengharukan. Intinya pokoknya pengen terima kasih aja gitu dengan Intan yang sekarang begitu ya. Alhamdulillah aku bukannya yang narsis apa gimana, tapi iya mencoba untuk bukan mencoba lagi, tapi aku sudah sangat berdamai gitu dengan diriku, dengan segala apa yang bisa aku lakukan saat ini gitu. Jadi kalaupun nanti di masa depan ini akan menjadi sesuatu yang aku lihat lagi, aku ingin berterima kasih. Mengena banget ya, aduh jadi merinding semua nih. Emang kadang-kadang berterima kasih pada diri sendiri itu kadang sering kita lewatin ya. Nah itu yang mungkin saya juga akhir-akhir ini juga terima kasih pada diri sendiri gitu karena udah sampai sejauh ini gitu. Apa sih namanya itu, ada nggak sih istilahnya? Self love gitu ya. Self love, betul, itu yang istilah yang lebih keren gitu kan, keinginannya self love. Jadi berterima kasih karena ya kalau misalkan tidak kita ya siapa lagi kan yang mau terima kasih sama diri sendiri gitu. Oke, itu dia ya Mbak Intan ya. Oke, terakhir nih mungkin ada pesan-pesan buat mahasiswa atau orang-orang di luar sana atau para kepala sekolah yang menjadi yang ikut pelatihan atau siapa nih, silakan pesan-pesannya. Pesan-pesannya subscribe channel ini. Oke, subscribe ya. Subscribe channel ini. Enggak sih ya, ya apa sih, closing statement aja mungkin ya. Ya intinya apapun kesibukan kita, apapun yang bisa kita jalani hari ini, nikmati setiap prosesnya, sehingga kita nggak dengan menikmati proses itu sendiri akan ada banyak yang lebih kita dapatkan begitu kalau pengalaman sih. Jadi bukan hanya lelahnya aja, tapi setiap hal kecil yang kita lakukan itu semuanya ada maknanya gitu.
Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mbak Intan sudah hadir menjadi bintang tamu di segmen cuap-cuap, dan Cuap. jangan lupa untuk mampir di ada YouTube juga. Ada sih. Oke, ntar aku taruh linknya di description Di ya. sini ya. Linknya Mbak Intan, YouTube-nya Mbak Intan. Meskipun masih pasif. Apa Intan Nuzulis? Intan Nuzulis ini. Oke. Oke, nanti di subscribe juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi